Geger, dunia maya kembali bergemuruh, seperti angin yang berembus membawa bisikan rahasia. Kali ini, warganet pun dibuat heboh oleh sebuah momen tidak terduga, di mana Fujianti Utami Putri atau yang akrab disapa Fuji, tiba-tiba mengucapkan doa dalam sebuah lagu. Bukan sembarang lagu, Fuji pun memasukkan lagu berjudul I Say a Little Prayer, sebuah tembang klasik yang liriknya pun penuh makna. Lagu tersebut berbicara tentang seseorang yang sedang berharap dalam diam, mengirimkan doa kepada sosok yang mungkin tengah mengisi ruang di hatinya. Dan yang membuat semakin mencengangkan, Fuji pun menyanyikan lagu itu tepat saat Verrell Bramasta tengah berjuang di lokasi banjir untuk membantu masyarakat yang terkena bencana. Lantas, apakah ini hanya kebetulan ataukah semesta sedang menghubungkan dua hati yang kini tengah menjadi perbincangan itu? Benarkah pula doa yang dipanjatkan Fuji dalam lirik lagu tersebut untuk Verrell Bramasta? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Ya, cinta seringkali seperti aliran sungai yang mencari muaranya. Terkadang menemukan jalannya sendiri tanpa direncanakan, atau mungkin mengikuti arus takdir yang penuh kejutan serta kemana arah membawanya. Seperti diketahui, warganet pun kini tengah terhanyut dalam kisah manis perjodohan antara Fuji dengan Verrell. Kabar kedekatan keduanya pun mulai semakin merebak di jagat dunia maya. Namun di tengah gemuruh asmara tersebut, Verrell Bramasta tampaknya tidak terlena. Aktor yang kini beralih peran sebagai politisi itu membuktikan bahwa ia tidak sekedar menjadi sorotan karena perbincangan asmaranya saja, tapi juga karena aksi nyatanya di lapangan. Verrell pun datang ke salah satu lokasi yang terdampak banjir. Verrell datang bukan dengan iring-iringan mobil mewah atau rombongan besar penuh formalitas. Ia pun memilih untuk mengendarai motor merangsek masuk ke daerah pelosok desa yang sulit dijangkau. Sepatu yang dikenakannya pun basah oleh air setinggi mata kaki. Namun, ia tidak menggubrisnya karena yang ia pedulikan hanyalah kondisi warga yang menantikan uluran tangan. Tiba di lokasi, ia pun langsung disambut meriah para ibu-ibu yang sejak tadi menunggunya. Wajah-wajah yang semula letih pun berubah sumringah saat menyaksikan sosok pria tampan tersebut turun langsung bersalaman dan berbincang hangat dengan para warga. Kehadirannya pun seolah membawa secercah harapan di tengah keterpurukan masyarakat. Kedatangan Verrell diketahui untuk membawa sembako yang menurutnya sebagai solusi jangka pendek bagi masyarakat yang terdampak. Mundur. Salam di belakang sini. Mas, arahnya ke sana. Iya. Arahnya. Ini katanya salah satu yang paling parah di daerah. Masalahnya di sini ada muaranya ya. Jadi semua mengendap di sini ya, Pak. Semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya sedang berada di daerah Bakulan, Kabupaten Bekasi. Kebetulan ini juga dapur saya. Saya dalam rangka meninjau kondisi banjir yang sempat merah ya. Dan kebetulan dapur saya adalah salah satu daerah yang terkena dampak dari banjir. Dan daerah ini adalah salah satu daerah yang cukup parah. Ini yang salah satu paling parah karena kebetulan posisi di dekat muara. Jadi pada hari ini sambil ngabuburit kita meninjau lokasinya. Saya juga tidak sendirian, ditemani oleh Tata Okta. Beliau juga anggota DPR RI dari Komisi 1, membawa
sembako dan bantuan juga. Ya kebetulan karena lokasi ini Pak, kita di desa Murid Jaya, itu posisinya agak sedikit jauh dari jalan utama, jadi akses untuk ke sini harus jalan kaki atau menggunakan motor. Jadi karena masih banjir, jadi kita harus menggunakan motor bersama teteh Okta juga. Ya, hujan yang turun memang tidak selalu membawa kesejukan. Kadangkala ia menjadi derasnya bak air mata yang merembes ke bumi, menggenangi rumah dan merampas kenyamanan yang seharusnya dimiliki oleh setiap insan. Dialami oleh warga Babelan, Bekasi. Di tengah kepiluan itu, Verrel Bramasta pun hadir untuk mereka. Ia bukan hanya sekedar datang, namun dengan hati, dengan telinga yang siap mendengar, dan juga tangan yang tak segan untuk terulur. Setiap langkah yang ia jejakkan di tanah becek itu sepertinya juga bukan hanya sekedar pencitraan belaka, melainkan wujud simpati yang nyata. Wajah Verrel pun terlihat sedikit muram, matanya pun menyiratkan kepedihan saat menyaksikan warga yang rumahnya kini kotor dan penuh dengan lumpur. Di sela-sela kunjungannya, Verrel pun mengungkapkan rasa prihatinnya atas kejadian tersebut. Yang pasti cukup prihatin dan kita harus bersimpati ya, karena bayangkan saja ini di rumah kita, kejadian di tempat tinggal kita setiap hari, kita harus menghadapi situasi seperti ini gitu. Kita tidak pernah tahu akan bisa ada musibah seperti ini terjadi, karena setiap hari dalam musim hujan hal seperti ini bisa terjadi. Jadi saya rasa yang kita lakukan saat ini itu adalah langkah jangka pendek, tapi kita juga harus fokus ke solusi jangka panjangnya, yaitu pemerintah daerah, pemerintah setempat harus membangun infrastruktur hingga sistem drainase yang lebih baik lagi sana. Dalam kunjungannya, Verrel pun menggandeng tenaga kesehatan dari puskesmas setempat untuk memastikan kondisi warga yang mungkin saja terluka, jatuh sakit, ataupun sekedar butuh perhatian medis. Sementara itu, di salah satu rumah yang ia kunjungi, rasa haru pun kembali menyelimutinya ketika ia melihat warga yang masih bersemangat untuk berpuasa meski mereka pun dilanda banjir. Verrel pun menatap rumah tersebut. Namun ia tahu bahwa lebih dari sekedar empati yang mereka butuh, tapi juga solusi. Maka dari itu, dengan suara yang mantap, Verrel pun berujar akan menyampaikan hal ini kepada pihak-pihak terkait. Wih. Ini saya sekarang berada di Babelan, Kabupaten Bekasi, salah satu rumah warga yang terkena dampak dari banjir kemarin. Menurut informasi dari pemilik rumah, sampai segini. Iya, saya suruh segini. Sampai sofa dan kasur-kasurnya semua habis kerendam Bu ya. Sekarang gimana, sampai harus mengungsi nggak ada yang Bu ya? Nggak bisa tidur di sini ya Bu? Enggak. Itu bisa habis keluar Kita sebagai anggota legislatif yang pasti kan kita bisa menyerap aspirasi dan keinginan dari masyarakat yang ada di sini. Tentu yang bisa dilakukan adalah mendorong untuk pemerintah daerah melakukan perbaikan infrastruktur ataupun sistem drainase, karena seperti yang dikatakan oleh Ibu di sebelah saya ini, dari 5 tahun yang lalu setiap kali hujan memang selalu banjir. Jadi selama 5 tahun ini kan belum ada perbaikan yang signifikan akhirnya. Itu yang harus kita tekankan. Insya Allah yang pasti anggota legislatif parlemen kan adalah bicara yang kita akan bicarakan ke kementerian dan lembaga yang bersangkutan, terutama juga mungkin dari DPRD kabupaten dan provinsi yang bisa langsung berkoordinasi dengan gubernur ataupun bupati setempat. Boleh secara simbolis Pak, mungkin ini belum seberapa, tapi ini dari saya dari munduran bisa bermanfaat bagi masyarakat. Ya, sini 3, 2, 1. Lagi 3, 2, 1. Itu betul, memang statement yang sangat betul Mas. Saya juga melihat ini kita baru masuk minggu pertama di bulan suci, sudah terkena musibah seperti ini gitu, dan mereka masih dengan
tapi tersenyum, masih dengan penuh semangat mempersiapkan buka puasa, itu jujur menggerakkan hati saya gitu. Kalau kita melihat ke daerahnya, rumah mereka tenggelam, bahkan tadi salah satu rumah warga ada yang sampai sedada, mereka tidak bisa tidur, tidak bisa sahur, tidak bisa buka puasa di rumah mereka, harus mengungsi di luar. Jadi itu sudah menjadi tanggung jawab semua pihak yang terkait untuk memperbaiki dan membenahi hal ini supaya tidak terjadi lagi. Karena kita kan tidak tahu kalau kondisi seperti ini bisa aja banyak penyakit. Kita juga menanyakan ada dari puskesmas kabelan buat memeriksa kesehatan warga. Sementara itu, di tengah air yang menggenangi rumah-rumah yang terendam dan hati warga yang masih mencari harapan di tengah kepedihan, Vera pun hanya bisa tersenyum ketika ditanya seputar kabar kedekatannya dengan Fuji yang tengah hangat diperbincangkan. Ya, agaknya ia pun lebih memilih fokus pada pekerjaannya ketimbang urusan tersebut. Meski begitu, di sisi lain ada seorang gadis yang tengah menari dan menyanyi menikmati lantunan lagu yang mengalun lembut di latar belakang video yang dibuatnya. Bergerak mengikuti irama, senyum pun juga terukir dalam wajahnya. Yang memikat adalah lagu yang ia pilih sebagai background dari video tersebut, yang berjudul I Say a Little Prayer. Sebuah lagu yang syarat makna tentang seseorang yang memanjatkan doa untuk orang yang ia pikirkan dan juga ia rindukan. Lantas, apakah ini hanya sebuah kebetulan? Benarkah Fuji pun tengah memanjatkan doa untuk Pharrell? Sebuah pertanyaan yang mungkin saja masih samar untuk dijawab dengan pasti. Gitu gimana? A moment I wake up before I put on my makeup. I say a little prayer for you while combing my hair now. Di tengah Pharrell yang semakin mantap dengan pekerjaan barunya sebagai politisi, lagu yang diputar Fuji tentu juga tidak bisa diabaikan. Apakah ini pertanda bahwa ada sebuah rasa terpendam di antara mereka? Namun sebelumnya, Fuji pun sempat mengakui bahwa kedekatannya dengan Pharrell bukanlah hanya untuk konten saja. Benarkah pernyataan itu pun juga menandakan ada sesuatu di antara mereka? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, merebaknya kabar kedekatannya dengan Pharrell Bramasta membuat Fuji pun menjadi bahan pemberitaan beberapa waktu belakangan ini. Fuji pun selalu menjadi buruan awak media di setiap kesempatan. Namun, alih-alih menguak hubungan yang sebenarnya antara ia dengan Pharrell, Fuji pun justru balik bertanya soal hubungan pribadinya dengan orang lain yang selalu dianggap hanya untuk sekedar konten. Fuji pun berujar meskipun pekerjaannya sebagai seorang konten kreator bukan berarti setiap hubungan pertemanannya selalu berhubungan dengan konten dan di-share di sosial media. Justru ada beberapa hal dari pertemanannya yang tidak ia bagikan ke publik. Lantaran hal itu pun tidak untuk konsumsi publik. Bapak itu pertanyaannya udah selama 4 tahun pertanyaan sama kan ulang tahun. Pertanyaannya sama mulu Kak, jawaban aku tetap sama. Persiapan kebiasaan puasa nggak ada, siapin mental sama badan fisik biar nggak sakit. Pertanyaan pasti sama lagi nih. Apa emang temen aja atau gimana sih Kak? Iya sih. Lagi gitu ya, Kak? Iya tapi lagi rajin lagi nih konten berdua sama Pharrell. Gimana mungkin ada planningnya nggak sih? Tiap tahun ada konten. Tiap tahun. Emang Tapi ada planning per minggu gitu konten bareng sama Pharrell. Iya, nggak gitu lah. Netizen tuh kenapa sih negatif thinking banget sama aku? Itu positif, Puji. Positif. Itu nanti dilabelin sebagai konten aja menurut aku sih nggak semua harus dilabelin dengan konten. Kebetulan aku konten creator. Ada beberapa yang aku upload, ada beberapa yang enggak. Yang nggak ke-upload kan kalian nggak tahu apa yang terjadi.
Sementara itu, kedekatan Fuji dengan Verrell Bramasta yang kini merebak di sosial media juga ditanggapi santai oleh Dewi Zuriati, ibunda Fuji. Di mata Dewi, kedekatan anaknya dan Verrell pada saat ini lebih banyak disokong oleh kesamaan mereka sebagai anak muda. Namun soal adanya hubungan spesial di antara keduanya, ibunda Fuji mengaku saat ini ia pun tidak memiliki jawaban yang pasti untuk hal itu. Dan seperti inilah sosok Verrell menurut ibunda Fuji. Dia tuh konten lagi. Rajin juga ya, cuman kebetulan pada sempat aja. Kemarin waktu itu kan si Fuji itu konten di kantor DPR sama ya. Terus setelah itu si Fujinya lagi pergi ke Malaysia ada kerjaan. Katanya si Verrell juga ada kerjaan di sana. Mungkin lihat-lihat status atau apa segala macam. Kita ketemuan, ya biasa aja lah kan, sama-sama kita orang Indonesia gitu kan. Akhirnya ngumpul, main bersama di sana. Ya kita sih senang aja ya jiwa anak muda kayak gitu, kreatif kayak gitu, rajin gitu, semuanya dipegang. Kalau aku sih sangat support banget, itu bagus banget buat anak kita salah sih. Jadi semuanya nggak ada milih kerjaan, semasih halal, semasih kerjanya baik. Buat apa kita? Ya saya kenal juga sih sama Mbak Pena ya, pernah ketemu di acara ulang tahun, pernah ketemu kemarin pernah kenal ketemu di TV juga. Ya dia saya lihat orangnya baik. Menepikan tanggapan ibunda Fuji terkait kedekatan putri bungsunya dengan Verrell. Lantas seperti apa pula tanggapan Ivan Fadila, ayah Verrell Bramasta, dan juga para sahabat artis soal kedekatan Fuji dengan Verrell? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Di sisi lain, ketika mendengar dukungan netizen yang begitu besar untuk menjodohkan Verrell dan Fuji, sejumlah selebriti pun ikut mendukung hubungan mereka. Salah satunya adalah Ridho Ilahi. Ridho pun melihat keduanya cocok untuk menjadi sepasang kekasih. Ia pun percaya jika Verrell dan Fuji berjodoh nantinya akan dilancarkan semuanya, diringankan masalahnya, dan pasti akan bersatu dalam mahligai pernikahan. Ya berharap yang terbaik, kalau memang jodohnya berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Nggak ada masalah sih ya, kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun kalau udah jodohnya mau pasti akan nyatu gitu loh. Pokoknya yang terbaik buat mereka, mau jodoh atau enggak nantinya berharap yang terbaik. Kalaupun enggak jodoh mungkin bisa jadi teman yang baik, kan banyak insya. Ya, dalam sebuah perjalanan cinta tentu ada restu orang tua yang selalu dinanti. Ivan Fadila, ayah Verrell Bramasta, akhirnya menanggapi kabar perjodohan sang putra dengan Fuji yang kini santer diperbincangkan oleh warganet. Ivan pun juga tidak menampik bahwa ia memberikan kebebasan penuh bagi Verrell. Ia pun berharap agar putranya itu menemukan pasangan yang mampu untuk mendukung bahkan melengkapi kehidupannya. Bagi Ivan, kenyamanan Verrell adalah kunci utamanya. Sebagai seorang ayah, ia pun juga memahami betul bahwa perjalanan untuk menuju kehidupan pernikahan bukanlah sekedar soal cinta, tetapi juga soal tanggung jawab. Dan menurutnya, sang anak pun sudah siap dengan ini semua. Lantas benarkah hal ini pun juga sebagai tanda bahwa Fuji adalah orang yang beruntung untuk mendapatkan itu semua? Wah, kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya. Untuk Verrell mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Verrell, yang jelas bisa saling mendukung. Oh udah, saya pikir dia sebelum rumah tangga udah jauh hari sebelumnya dia mempersiapkan diri ya. Baik dari segi mental, fisik, materi, dia udah menyiapkan diri. Dengan siapapun, yang penting Verrell nyaman, insya Allah saya mendukung.
Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.